Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam OFS Menjawab. Ada masuk pertanyaan, kenapa Pak Ustadz umat Islam ini belum bersatu bahkan saling menjatuhkan? Ya, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Pertanyaan tentang persatuan Islam. Ini sangat penting. Persatuan umat Islam. Ya. Kenapa belum bersatu? Padahal kitab sucinya satu, kiblatnya satu, akidahnya satu, Tuhannya satu, ya. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Kemudian sumber rujukan ajaran Islamnya pun yang mayoritas umat Islam di dunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga sama. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi kenapa kok mereka ini sulit untuk bersatu atau belum bersatu, bahkan saling menjatuhkan? Nah, kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi apa? Berpecah-pecah menjadi golongan, kelompok-kelompok. Mereka, setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Artinya apa? Al-Quran menegaskan penyakit umat ini adalah pada fanatisme golongannya. Ya, meskipun sumber ajaran agamanya satu, rukun imannya satu, rukun Islamnya satu, tetapi dipecah belah kita ini oleh golongan-golongan. Ya, oleh organisasi-organisasi, oleh kelompok-kelompok. Ada satu kelompok memberikan stigma kepada kelompok lain. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama kita. Apakah tidak boleh berorganisasi? Berorganisasi boleh. Tapi semua organisasi, semua anggotanya harus berkeyakinan bahwasanya organisasi itu hanyalah alat untuk memperjuangkan Islam agar tersistematis, agar perjuangan Islam terorganisasi dengan baik, bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, persoalannya ketika sebagian umat Islam menjadikan organisasinya, kelompoknya, ya, fanatisme kepada guru, fanatisme kepada kelompok dan golongan ini, lalu itu yang dijadikan Tuhannya. Ini sangat berbahaya. Ya, dan mereka akhirnya apa? Membangga-banggakan kelompoknya. Ya, seolah-olah seperti orang Yahudi, mereka mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar. Kamilah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jangan-jangan umat Islam ini sudah terkena sindrom penyakit Yahudi, ya, yang merasa dirinya terpilih. Setiap golongan itu adalah golongan yang pilihan Tuhan. Selainnya itu nista, selainnya itu sesat. Ya, tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Kalau kita umat Islam dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu wahai Muhammad mengira mereka orang Yahudi itu bersatu padu padahal hati mereka bercerai-berai. Jangan-jangan ayat itu berbalik sendiri kepada kita. Bahwa ternyata umat Islam ini kelihatannya bersatu tetapi hati mereka itu bercerai-berai. Maka itu dari isyarat ayat ini kita harus bisa mengambil ibrah. Langkah pertama untuk mempersatukan dan menyatukan umat Islam adalah ta'liful qulub, menyatukan frekuensi hati. Karena hati ini yang menyebabkan kita berpecah belah. Hati yang tidak ikhlas karena Allah, hati yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Rasulullah untuk bersatu. Ini yang menyebabkan hati kita berpecah belah. Maka kita mulai dari hati. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa baina qulubihim. Ya. Kamu telah berusaha untuk menyatukan hati mereka tapi tidak mau. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk menyatukan hati kita. Maka ini yang sangat penting. Tinggalkan fanatisme golongan, fanatisme kepada guru, fanatisme kepada kelompok. Mari kita bersatu padu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.